Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Pada video kali ini saya akan memberikan 7 tips dan trik cerdas menghadapi ujian SKB CPNS. Jadi buat teman-teman yang sedang mempersiapkan diri menghadapi ujian CPNS, teman-teman bisa gunakan tips ini agar proses belajar yang teman-teman lakukan bisa efektif dan materi-materi yang sudah dipelajari mudah dipahami dan mudah diserap. Supaya nanti pada saat hari H ujian CPNS, teman-teman sudah siap tempur dengan bekal materi yang maksimal sesuai dengan materi pokok yang telah ditetapkan oleh Kemenpan RB. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa teman-teman subscribe channel ini terlebih dahulu agar teman-teman selalu mendapat informasi-informasi terbaru seputar pelaksanaan CPNS. Baik, kita langsung saja ke pembahasan. Tips yang pertama, buat jadwal belajar secara teratur dengan target yang telah ditentukan. Nah, di sini teman-teman harus mengatur jadwal belajar supaya efektif. Karena apabila kita tidak memiliki jadwal belajar yang teratur dan tidak memiliki target yang ditentukan, maka belajarnya bisa jadi tidak menghasilkan apa-apa, teman-teman. Dengan kata lain, materi yang sudah teman-teman pelajari sedikit sekali yang masuk karena teman-teman tidak memiliki target. Yang penting sudah belajar, seperti itu. Nah, cara belajar yang seperti ini kurang efektif, teman-teman. Di sini teman-teman harus bisa merencanakan apa yang akan teman-teman pelajari dan target apa yang ingin dicapai pada proses belajar kali ini. Misal, teman-teman membuat jadwal belajar rutin 60-90 menit habis sholat isya atau setelah sholat maghrib, dan teman-teman akan belajar materi pedagogik misalkan. Nah, teman-teman matangkan materi pedagogik tersebut sampai paham dan jangan belajar yang lain terlebih dahulu karena target belajar kali ini adalah pedagogik. Dan apabila materi pedagogik ini belum tuntas, maka teman-teman bisa melanjutkan materi pedagogik ini pada jadwal belajar keesokan harinya. Jadi teman-teman setiap kali belajar teman-teman memiliki target materi ini yang harus teman-teman pahami, seperti itu. Tips yang kedua, ketika belajar jauhi gadget atau HP. Nah, ini adalah salah satu benda yang bisa membuat teman-teman tidak fokus belajar dan mengganggu konsentrasi belajar. Karena kalau teman-teman belajar dan HP ada di dekat teman-teman, maka bisa dipastikan teman-teman akan lebih banyak mengecek HP-nya daripada belajarnya. Terus bagaimana materi mau masuk kalau proses belajarnya tidak fokus seperti ini? Nah, jadi saran saya ketika hendak belajar, usahakan HP dijauhkan dari jangkauan atau bisa dimatikan untuk sementara waktu agar tidak sedikit-sedikit ngecek HP. Ya, paling tidak sekitar 60-90 menit tanpa HP terlebih dahulu supaya belajarnya lebih efektif dan konsentrasi. Tips yang ketiga, perbanyak memahami materi daripada menghafal materi. Nah, di sini teman-teman harus lebih banyak menguasai dan memahami materi. Karena kalau kita sudah paham suatu materi, maka kita bisa membuatnya lebih mudah atau mengolah kembali dengan bahasa yang lebih mudah dengan bahasa kita. Karena kita sudah paham. Lain halnya dengan menghafal. Mau tidak mau kita harus mengikuti hafalan tersebut. Dan apabila kita lupa dengan hafalan tersebut, maka bisa dipastikan otak kita akan blank dengan materi tersebut. Jadi saran saya teman-teman harus kuasai dan pahami materi. Tips yang keempat, jangan menunda-nunda belajar. Nah, ini biasanya yang sering dilakukan. Nanti saja deh belajarnya, ujian masih sebulan lagi, masih lama. Terus setelah ujian tinggal 2 minggu. Ntar aja deh, masih banyak waktu buat belajar nanti. Terus setelah ujian tinggal 3 hari lagi, barulah mulai ngebut belajar. Dia mulai bingung mengumpulkan beberapa referensi buku. Materi ujian yang sebanyak itu dipelajari dalam rentang waktu 3 hari saja. Apakah belajar seperti itu akan efektif? Tentu saja belajar seperti itu tidak efektif, teman-teman. Yang ada malah ngoyo. Padahal 2 atau 3 hari sebelum hari H ujian, kita disarankan untuk menenangkan pikiran terlebih dahulu. Taruh semua buku pelajaran, kita gunakan waktu tersebut untuk hal-hal yang membuat pikiran fresh. Dan perbanyak juga istirahat karena yang akan kita hadapi nanti adalah ujian CAT di depan komputer, teman-teman. Jadi kita butuh banyak konsentrasi dan butuh pikiran yang tenang. Jangan sampai karena kelelahan belajar membuat ujian CAT kita menjadi tidak optimal.
Tips yang nomor 5, berlatih membaca cepat dan pahami maksudnya dengan sekali membaca. Nah, di sini teman-teman harus berlatih memahami dan berlatih membaca dengan cepat, karena ini merupakan strategi dalam memanage waktu, supaya waktu yang tersedia tidak terbuang percuma hanya untuk mengulang-ulang membaca soal. Jadi kebanyakan peserta kehabisan waktu karena hal ini teman-teman. Dibaca sekali masih bingung, 2 kali bahkan dibaca 3 kali baru paham dengan maksud soal tersebut. Terutama untuk soal yang panjang-panjang, ini memakan waktu yang cukup banyak. Jadi di sini dibutuhkan keterampilan membaca cepat dan paham dengan sekali membaca. Kita tahu sendiri teman-teman bahwa soal yang disediakan ada 100 butir soal, sedangkan waktu yang disediakan hanya 90 menit. Jadi untuk menyelesaikan satu soal saja kita diberi waktu kurang dari 1 menit teman-teman. Jadi bisa dibayangkan jika ada soal yang panjang-panjang terus kita ulang sampai 3 kali membaca, sudah ada berapa waktu yang terbuang percuma. Jadi sayang banget teman-teman. Tips yang keenam, gabung dengan grup CPNS yang sesuai dengan jabatan yang dilamar. Nah, di sini teman-teman harus memanfaatkan sosial media seperti WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya dengan bergabung dengan grup CPNS yang sesuai dengan jabatan yang teman-teman lamar. Karena bergabung dengan grup CPNS ini banyak manfaatnya teman-teman. Kita bisa saling bahas soal-soal, berbagi informasi, dan sharing-sharing hal yang berkaitan dengan CPNS. Jadi teman-teman tidak ketinggalan informasi di sini. Kemudian tips yang nomor 7, perbanyak latihan soal-soal yang sesuai dengan jabatan. Nah, di sini teman-teman harus latihan soal-soal sebanyak mungkin, tentunya soal-soal yang sesuai dengan jabatan yang teman-teman lamar. Teman-teman bisa bagi dua, misalkan 30 menit untuk belajar materi dan 30 menit atau 60 menit untuk latihan soal-soal. Teman-teman bisa cari referensi soal-soal di YouTube, beli buku CPNS, dan lain sebagainya, agar teman-teman nanti bisa sedikit banyak mengetahui prediksi bentuk soal yang akan teman-teman ujikan. Jadi teman-teman di sini harus asa terus dengan latihan soal-soal. Ya, walaupun soalnya nanti tidak sama persis dengan yang teman-teman pelajari, tapi setidaknya otak kita sudah terlatih untuk menemukan jawaban yang cepat dan tepat. Jadi manfaatkan kesempatan ini teman-teman dengan banyak belajar dan berdoa, karena tinggal selangkah lagi teman-teman akan menjadi seorang aparatur sipil negara. Semoga diberi kemudahan nantinya. Baik, itulah beberapa tips dan trik untuk menghadapi ujian CPNS teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.